Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan pembulatan atau penaksiran bilangan pecahan. Nah, karena materi ini berkaitan sangat erat dengan yang video sebelumnya ya, tentang pembulatan pada bilangan bulat. Jadi diharapkan menonton terlebih dahulu video sebelumnya sebelum kesini supaya nanti nyambung gitu ya. Oke, kita mulai. Contohnya untuk yang pertama, bilangannya langsung agak gede aja supaya, karena kalau yang basicnya kan udah kira-kira kalian udah paham ya. Misalkan 352, tapi ini bentuknya pecahan 352,8 misalkan. Oke. Nah, 352,8 ini yang pertama, bulatkan, misalkan diminta untuk dibulatkan bulatkan atau taksirkan ya, sama aja, bulatkan ke ratusan terdekat. Maka 352,8 ini tekniknya sama, pakai garis bilangan ya. Kalau dibulatkan ke ratusan maka perhatikan angka ratusannya. 352,8 di antara 300 dan 400. Tengah-tengahnya adalah 350 ya. Nah, sekali lagi, kenapa kita perlu ada bilangan yang ada di tengah-tengah ini? Untuk supaya kelihatan bilangan ini lebih dekat di mana gitu ya, di kiri apa di kanan gitu, atau bawah atau atas. 352,8 adalah di sini, berarti dia lebih dekatnya ke kanan gitu ya. Nah, kalau ada patokan tengah-tengah kan jadi lebih terlihat. Maka kalau taksiran tertingginya ke 400, taksiran rendah 300, kalau taksiran terbaik ya, atau pembulatan terbaik atau terdekat itu menjadi 352,8 dibulatkan menjadi 400 karena dia lebih dekat ke sini ya. Seperti itu. Sekarang kalau dibulatkan, pembulatan ke puluhan terdekat, maka 352,8 berada di antara 350 ya, perhatikannya angka puluhannya ya, 350 dan 360. Tengah-tengahnya adalah 355 ya, 50 60 berarti 55 ya. 352,8 berada di sini sebelum 355 ya, 352,8. Maka taksiran tertingginya 360, taksiran terendahnya adalah 350, taksiran terbaik atau terdekat, pembulatan terdekat ya, itu menjadi dia lebih dekat ke bawah atau ke kiri bilangannya, jadi 350. Itu adalah puluhan terdekat ya. Nah, kalau bilangan pecahan nih ada yang baru nih. Kalau bilangan pecahan dia ada pembulatan ke satuan terdekat. Nah, ini ada yang baru nih. Kalau ke satuan terdekat ya berarti lihat satuannya. Seperti itu. Jadi kalau kita buat garis bilangannya 352,8 ya, perhatikan satuannya nih. Jadi 352,8 di antara 352 dan 353 ya, 352 dan 353. Nah, tengah-tengahnya berapa nih? Ini satuan ya, ingat nih satuan. Karena dia satuan berarti tengah-tengahnya pasti antara ini dengan ini adalah pecahan desimal ya, atau bilangan desimal kan gitu ya. Nanti ada berapa aja tuh?
352,1, 352,2, 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 352,5. Oke, terbayang ya. Jadi tadi antara 2 dan 3 ada 352,1, 2, 3, nanti ya 5 ada ya 352,6, 7, 8, 9 seterusnya sampai sini. Oke, sudah terbayang ya urutan bilangannya nanti. Jadi kalau taksiran tertingginya adalah menjadi 353, taksiran terendah adalah 352, dan taksiran terbaik atau terdekat 352,8 menjadi 300. Oh, ya belum ditaruh ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi 3 dia lebih dekat ke sini. Berarti 353. Oke. Ya, contoh soal berikutnya. Ini kita ambil di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nomor 2 misalkan bilangannya adalah 67,35 misalkan. Ingat ini dibaca nih 60-an, 7 satuan, 3 per 10-an, 5 per 100-an ya. Jadi dibaca 67,35. Kalau dibulatkan ke ini puluhan ya, berarti bulatkan ke puluhan dulu deh. Bulatkan ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka puluhannya yang ini berarti. Maka bilangan ini berada di antara 60 dan 70. Tengah-tengahnya adalah 65. Bilangan ini berada di mana? Berada di sebelah kanan. Ya, 67,35. Jadi taksiran tertingginya ini, taksiran terendahnya ini, taksiran terbaiknya menjadi dia lebih dekat ke kanan ya, ke atas berarti. Berarti menjadi 70. Sekarang bulatkan ke satuan. Kesatuan terdekat. Jadi perhatikan angka satuannya yang ini ya. Kalau satuan berarti bilangan ini berada di antara 67 dan 68. Tengah-tengahnya adalah pasti bilangan pecahan ya, koma. 67,5 ya. 67,35 ada di mana? Ada di sebelah kiri ya. Ingat ya, kalau 67,5 itu kita boleh menuliskan 67,50 sama aja kan ya, karena 0 di belakang koma tidak ada nilainya, jadi kita hapus pun juga nggak apa-apa, ditulis pun juga nggak masalah. Jadi 67,35 itu berada di sebelah kiri ya kan, nanti 36, 37, 38 nanti ketemu 40, 41, 42, 43, 45 sampai nanti ketemu 50 baru di sini. Nah, jadi ini berada di kiri gitu. Taksiran tertingginya ini, taksiran terendahnya ini, taksiran terbaik berarti dibulatkan ke kiri ya, 67. Baik, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya nih ada, karena ini ada sampai per seratusan atau 2 angka di belakang koma. Nah, jadi biasanya ada pembulatan begini. Kalimatnya biasanya begini ya, bulatkan hingga 1 tempat desimal biasanya.
ini kalimat yang biasanya muncul di soal ya. Bulatkan hingga 1 tempat desimal, atau biasanya juga bulatkan hingga 1 angka di belakang koma. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering dipakai pada soal seperti itu. Jadi kalau misalkan minta dibulatkan, atau bisa juga ini maksudnya bulatkan hingga per sepuluhan ya. Ini kan ini per sepuluhan. Tuh. Jadi kalau soalnya begini ya, 67,35 itu berada di antara 67,30, ingat 0 di belakang koma, tidak ditulis pun tidak apa-apa, ditulis pun juga nggak apa-apa ya, tidak mengubah nilai bilangan tersebut. Ini paling tingginya adalah 67,40, tengah-tengahnya adalah 67,35 gitu ya. Kebayang ya, karena nanti di sini ada 67,31, 32, 33 gitu ya. Ketemu nih 35, 38, 39, 40 kan gitu. Nah, 35 pas di tengah-tengah. Ingat kalau aturan di tengah-tengah berarti dia selalu dibulatkan ke atas. Jadi taksiran taksiran terbaiknya menjadi 67,40 atau 67,4 saja, hasilnya sama saja ya, begitu. Nah itu tadi soal-soal yang bentuknya atau bilangannya bentuknya pecahan desimal. Bagaimana kalau pecahan campuran? Nah, karena biasanya muncul juga tuh bentuk bilangannya ya. Misalkan yang kecil dulu lah, 4, 3 per 8 lah misalkan ya. Nah ini 4, 3 per 8 itu kalau ini biasanya cuma paling kesatuan ya. Bulatkan kesatuan terdekat. Jadi 4, 3 per 8 berada di antara, karena satuan berarti ini ya, 4 dan 5. Tengah-tengahnya berapa? Kan ini bentuknya pecahan biasa yang ininya. Nah, kalau pecahan biasa ini kan nih per 8 nih. Berarti nanti ada 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8 kan gitu ya. Nah, ini 8, ini dibagi 8 nih. Berarti tengah-tengahnya berapa? Berarti 4 per 8 ya, karena ini kan 8, jadi setengahnya dari ini ya, setengahnya dari ini berarti 4, berarti tengah-tengahnya adalah 4 per 8 gitu. 4, 3 per 8 di mana? Di sini 4, 3 per 8, jadi 4, 3 per 8 dibulatkan menjadi taksiran terbaiknya nih ya, jadi 4, seperti itu ya. Jelas sampai sini ya. Yang supaya lebih yakin deh, kita ambil contoh yang lain. Misalkan nomor 4 bilangannya 70, jangan 70, 26 misalkan 3 per 4 ya. Nah, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka ini bilangannya puluhan ya, berarti 20 dan 30. Tengah-tengahnya 25, 26 3 per 4, berarti ini lebih dari sini ya. Nih. Jadi taksiran terbaiknya adalah 30 karena lebih dekat ke atas. Sorry, 26 3 per 4 menjadi 30. Kalau bulatkan ke satuan
bulatkan ke satuan terdekat. Jadi 26 3/4 di antara 26 dan 27. Tengah-tengahnya mana? Karena ini per 4, berarti di tengah-tengahnya adalah bagi 2. Ya, setengahnya dari 4 yaitu 2 kan? Berarti 26 2/4. Gitu. Nah, selanjutnya 3/4 di mana? Berarti di sini kan. 26 3/4. Jadi taksiran terbaik menjadi 27. Taksiran terbaiknya ya. Nah, ini dia 27 karena dia lebih dekat ke kanan. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada taksirannya atau pembulatannya, soalnya adalah mengenai menaksir hasil penjumlahan. Contohnya begini. Taksirlah hasil penjumlahan berikut 36/7 ditambah 1/6. Nah, 36/7 nya jadi artinya masing-masing ini dibulatkan jadi berapa, ini dibulatkan jadi berapa, baru nanti dijumlah, itu maksudnya. Nah, 36/7 kita masing-masing bulatkan dulu, itu berada di antara 3 dan 4. Tengah-tengahnya berapa? Nah, ini ganjil nih. Kalau ganjil mungkin agak susah nyarinya ya, tapi ya kita kira-kira aja lah ya. Setengahnya berarti kan mungkin antara 3 dan 4 lah ya. 3 atau 4 gitu, nggak apa-apa lah. Nah, 6/7 yang penting kalian sudah tahu kalau 6/7 berarti dia lebih dekat ke sini. Seperti itu ya. Nah, ini 36/7. Jadi dibulatkan menjadi 4. Nah, ininya jangan sama dengan, berarti gini ya. Karena menaksir. Berarti dibulatkan menjadi 4 dan 1/6-nya 1/6 itu di antara berapa nih? 1/6 itu di antara 0 dan 1. Tengah-tengahnya berapa? Kan nanti ada 1/6, 2/6 gitu. Setengahnya adalah 6 bagi 2, 3 ya. Jadi ini 3/6. 1/6 di mana? Di sini. Jadi dibulatkan berapa? Ya 0. Ya, karena dia lebih dekat ke sini. 0. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 0. Nah, gitu caranya ya. Contoh yang lain tentang operasi hitung. Kalau ini sekarang taksirlah hasil pengurangan. Pengurangannya, contoh bilangannya adalah 54,4 dikurang misalkan 26,81 gitu ya. Nah, ini diminta untuk menaksirkan ke satuan terdekat. Taksir hasil pengurangannya ke satuan terdekat. Jadi 54,4 itu diantara, karena satuan ya, berarti lihatnya satuannya 54 dan 55. Tengah-tengahnya adalah 54,5 ya. Ini di mana? Di sini 54,4. Maka dibulatkan menjadi ke sini 54 dikurang 26,81 ke satuan. Jadi 26,81, lihat satuannya ya, fokusnya ke satuan. Itu berada di antara 26 dan 27. Tengah-tengahnya berapa? 26,5. Ini dua angka ya, berarti 50 lah, nggak apa-apa ya. Ini di mana posisinya? Di sebelah kanan ya, karena nanti 50, 60, 70, 80 tuh nanti ada 81 gitu ya. Tuh. Maka dibulatkan ke atas 27. 54 kurang 27. Hasilnya adalah 25.
7 juga ya. Nah, seperti itu adalah cara melakukan penaksiran hasil operasi. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa memahami cara melakukan pembulatan pecahan ya. Biasanya yang membingungkan tuh pecahan. Selanjutnya tinggal kalian banyak latihan, karena dengan banyak latihan kalian nanti akan semakin mahir. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.